Masya Allah, berbahagialah kita yang tak kalah di Ramadan sampai di malam nuzulul Quran. Pak, hakikat ini menjadi satu keutamaan bagi diri-diri yang sohum, diri-diri yang berpuasa, menahan lapar, haus, dahaga, menahan daripada syahwatnya, tetapi dia juga mengisi daripada akal pikirannya, dia mengisi hatinya dengan dia membaca daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahi masyaallah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wal bayinati minal huda wal furqan. Al-ayah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Wal hadirun ibadallah, tasakur di antara nikmat kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang dimana hari-hari di bulan Ramadan ini menjadikan satu hal faedah untuk kita semua, menggapai di antara rahmatnya Allah, barokahnya daripada Allah, dan keutamaan yang tiada lain itu adalah untuk menggapai maghfirahnya Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah, di antara keutamaan daripada Ramadan atau bulan suci Ramadan, bil khusus untuk kita, diri orang-orang mukmin, diri orang-orang muslim, yaitu tak kala Allah menurunkan daripada wahyu dan mukjizat ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa Al-Quranul Karim sebagai tatanan, tuntunan, aturan, dan serta petunjuk kita dalam kehidupan, yang Masya Allah ini membuktikan bahwa dalam kehidupan kita sudah ada garisan qada dan qadar daripadanya Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita ini adalah memaknai bahwa kehidupan dunia ini tidak kekal lagi abadi, akan ada kehidupan yang kekal lagi abadi kelak di akhirat. Maka khataman nabiin, maka tagala sempurnanya para nabi dan para rasul dikhatamkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mukjizat beserta wahyu yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Ramadan, keutamaan yang tiada lain. Tak kala Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, ini menjadi bukti, petunjuk, dan ini menjadikan bentuk pembeda, wal furqan, pembeda di antara yang hak dan yang batil dalam kehidupan. Ini bukti bahwa dalam kehidupan itu ada tatanan, aturan, dan tuntunan yang sesuai yang diperintahkan oleh Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Maka faedah tak kala kita masuk di bulan Ramadan ini daripada keutamaan nuzulul Quran, itu yang tiada lain, memaknai keutamaan daripada hari-hari Ramadan, bahwa tingkatan tadi puasa itu ada yang awam, ada yang khawas, ada khawas bil khawas. Ini tiada lain. Sudahkah kita mengambil contoh daripada uswahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Tak kala Nabi diutus oleh Allah ini adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semesta alam. Maka apabila kita buka ini hati kita, kita buka ini akal pikiran kita ke universalan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar apa? Agar manusia ini tak kalah hidup bisa mengatasi kehidupannya dalam hari-hari hidupnya. Kenapa? Karena tak kalah baginda menyampaikan satu amanah daripada uswahnya dalam keseharian amanahnya, Masya Allah, luar biasa. Wal hadirun wal muslimin wal muslimat, sidik dibawa, fatonah dipraktekkan, tablik menjadikan syiar dalam kehidupannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti tak kala ayat 1 sampai dengan ayat 5 surat Al-Alaq diturunkan oleh Allah, memaknai hal ini, Masya Allah, petunjuk yang nyata, yang mutlak bayan, bukti yang luar biasa dari apa yang kita tidak ketahui menjadi kita tak tahu. Hakikat wahyu dan mujizat ini luar biasa. Maka keutamaan malam nuzulul Quran bagi diri orang-orang mukmin, diri orang-orang muslim, ini adalah keutamaan di mana awal tatanan, tuntunan, aturan dalam kehidupan yang merubah daripada kejahiliaan menjadi hijriyah. Tatanan diadakan, bentuk aturan dibaikan, dibedakan di antara yang hak dan yang batil, menjadi satu bentuk bukti yang nyata untuk kita. Maka tak kala kita masuk di hari-hari itu bulan Ramadan, maka Masya Allah, keutamaan dan faedah membaca Al-Quran dengan baik dan benar ini menjadikan satu hal perkara dalam kehidupan orang-orang mukmin, menjadi petunjuk dalam kehidupannya, menjadi cahaya dalam kehidupannya, menjadi rahmat dalam kehidupannya. Ini Al-Quran menjadi bentuk alat bijikru, ini Al-Quran menjadi bentuk bayan, ini Al-Quran menjadi furqan, ini Al-Quran menjadi rahman, ini Al-Quran, dan menjadi sifat bagi diri orang-orang mukmin, penawar. Penawar dari apa? Kita ini manusia biasa, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari-harinya tidak luput dari keluh kesah, lupa hilap, dosa. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Maka Masya Allah, tak kala datang itu daripada Al-Quran sebagai bentuk petunjuk, huda, jalan untuk kita, jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti dikatakan bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi diri orang-orang mukmin, bagi siapa yang membacanya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fatabi qur'ana summa inna alaina bayana. Siapa saja keutamaan daripada nuzulul Quran ini, Allah lah yang akan menaruh arti pengertian daripada Al-Quran itu di dalam diri orang-orang mukmin, diri orang-orang muslim dalam kesehariannya. Maka wajib kita bertasyakur kepada Allah Azza wa Jalla, dan pula kita harus terus bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keutamaan nuzulul Quran ini adalah satu hal faedah bagi diri-diri yang mengharapkan diantaranya Lailatul Qadar. Maka bagi diri yang berharap Lailatul Qadar, yang manakah itu? Yang dia diri orang-orang mukmin, dia orang-orang muslim dalam hari-harinya, faedah Al-Quran dia praktekkan dalam keseharian. Dan dia akan menjadikan dalam dirinya akan rugi apabila dia dalam satu hari meninggalkan Quran. Dan alangkah rugi yang sangat besar apabila dalam kehidupannya dia tidak bawa Al-Quran sebagai pedoman. Dan dia akan mengatakan rugi terhadap dirinya apabila dia tidak bisa membaca Al-Quran. Alangkah rugi diri-dirinya, alangkah rugi dia, termasuk kita yang lalai terhadap Al-Quran.
Maka introspeksi Ramadan ini adalah satu pembelajaran untuk kita wal hadirun wal muslimina wal muslimat. Nuzulul Quran bukan semata-mata itu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, melainkan ini adalah awal. Di antaranya itu Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu, dan ini akan disampaikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan diterangkan ini semua alam semesta bahwa fungsinya kalamullah, ayatnya Allah. Maka tak kala kita ditanya kelak, wa imamuka, siapa imamu? Kitabullah Al-Quranul Karim imama. Kita akan jawab itu bahwa Al-Quran adalah imam kita, petunjuk kita. Kenapa? Karena hakikatnya Al-Quran ini diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi satu hal faedah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu, semoga kita di malam-malam Ramadan ini, sesampainya di malam Ramadan ini, sesampainya di malam Nuzulul Quran, faedah kita jalankan dalam hari-hari Ramadan ini menjadi faedah keutamaan kemuliaan daripada malam-malam Lailatul Qadar dan malam-malam daripada Nuzulul Quran. Maka Masya Allah, mari Pak, didik di Ramadan ini agar kita terbiasa membaca Quran. Didik di dalam Ramadan ini agar kita dalam hari-hari terbiasa dekat dengan Al-Quran. Didik di hari-hari Ramadan ini mengawali entar akan ketemu di bulan-bulan berikutnya, bahwa Ramadan sudah menjadi pelajaran untuk kita agar kita selalu dekat dengan petunjuknya Allah, yaitu Al-Quranul Karim imama. Maka Masya Allah, tidak ada lagi rahmat dan keutamaan rahmat, terkecuali rahmat dan keutamaan rahmat ini menjadi kemuliaan dan adanya di antara syafatul ujma, syafaatnya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat daripada syafaatul Quran yang menjadi satu hal faedah, tatanan, tuntunan, aturan dan kehidupan kita dan tata cara ibadah telah diatur di dalam Al-Quranul Karim. Maka Masya Allah, berbahagialah kita yang tak kalah di Ramadan sampai di malam Nuzulul Quran. Pak, hakikat ini menjadi satu keutamaan bagi diri-diri yang sohum, diri-diri yang berpuasa, menahan lapar, haus, dahaga, menahan daripada syahwatnya, tetapi dia juga mengisi daripada akal pikirannya, dia mengisi hatinya dengan dia membaca daripada Al-Quran. Dan semoga kelak Al-Quran menjadikan syafatul uzma, dan semoga kelak kita didekatkan kepada syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka utama, yang lebih utama tiada lain, Allah berilah kami kuat dalam satu hari kami bisa membaca Al-Quran. Allah berilah kami kuat dalam satu hari kami bisa melapaskan daripada Al-Quran. Allah baikkanlah bacaan dalam Al-Quran itu kepada diri kami, diri orang-orang mukmin, diri orang-orang muslim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, terima kasih, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa iyyakum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.